Perkenalkan, nama saya Odorikus Randabule, NIM saya 2210110951. Saya mahasiswa AMP semester 3 kelas pagi. Nah, di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester, yaitu berupa video dari Bapak Adi Mursalin dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis. Oke, untuk soal yang pertama saya akan sebutkan, yaitu definisi dari komunikasi verbal dan non-verbal. Baik, jadi jawaban yang saya dapat adalah komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan dan tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, tanda, tindakan, dan sebagainya. Baik, dan untuk soal kedua saya akan sebutkan bagaimana komunikasi non-verbal dapat mendukung atau mengkontradiksi komunikasi verbal. Oke, baik. Jadi, komunikasi nonverbal juga melengkapi komunikasi verbal kita. Ketika kita mengatakan satu hal, jika gerak-gerik tubuh kita tidak mendukung, orang tentu tidak akan percaya. Jadi, komunikasi nonverbal tidak mengkontradiksi komunikasi verbal atau tidak bertentangan. Kebalikannya malah melengkapi. Oke, baik. Untuk pertanyaan ketiga, apa saja jenis-jenis komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal terdiri dari beberapa di antara lain: gerakan tubuh, mimik wajah, gerakan mata, komunikasi ruang, sentuhan, bahasa tubuh, dan komunikasi waktu. Baik, untuk pertanyaan nomor 4, dalam konteks profesional, elemen komunikasi verbal atau nonverbal manakah yang paling berpengaruh? Adalah komunikasi nonverbal yang dianggap sangat paling penting karena sifatnya lebih jujur dibandingkan pengucapan kata atau bahasa ataupun komunikasi verbal. Baik, untuk soal nomor 5, bagaimana seseorang dapat memperbaiki keterampilan komunikasi verbalnya? Jawabannya yaitu bisa dengan mempersiapkan kata-kata sebelum memulai percakapan, berbicara dengan jelas, memperhatikan intonasi suara, percaya diri, dan memperhatikan lawan bicara. Nah, untuk soal yang nomor 6, soalnya adalah apa saja tantangan yang biasanya dihadapi dalam komunikasi nonverbal lintas budaya. Baik, jadi tindakan nonverbal dapat mempengaruhi makna yang berbeda bagi orang dan budaya lain. Contohnya, kontak mata yang intens dapat dianggap suatu penghormatan dalam satu budaya, tetapi di budaya lain bisa dianggap sebagai tanda tantangan atau tidak sopan atau sejenisnya. Dan kita beralih ke soal nomor 7. Bagaimana peran komunikasi verbal dan nonverbal dalam negosiasi bisnis? Komunikasi verbal dan nonverbal adalah proses penyampaian suatu informasi berupa pesan, ide, gagasan agar bisa diterima dan diterjemahkan dalam suatu negosiasi bisnis. Baik, selanjutnya soal nomor 8. Bisakah komunikasi nonverbal digunakan untuk mendeteksi kebohongan atau ketidakjujuran? Jika iya, bagaimana? Baik, jadi komunikasi nonverbal bisa digunakan untuk mendeteksi kebohongan. Sebagai contoh yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah adalah kode atau sinyal yang mencerminkan perasaan seseorang dari waktu ke waktu. Jadi itu adalah cara mendeteksi ketidakjujuran menggunakan komunikasi nonverbal. Dan selanjutnya soal nomor 9. Dalam komunikasi interpersonal, bagaimana komunikasi nonverbal mempengaruhi kesan pertama? Baik, jadi komunikasi nonverbal merupakan interaksi yang menggunakan bahasa isyarat tanpa sebuah kata-kata. Melalui komunikasi ini, kita dapat mengetahui suasana emosional seseorang, apakah ia sedang marah, bingung, sedih, atau bahagia.
Kesan pertama, kita mengenal seseorang didasarkan pada perilaku nonverbalnya, seperti contoh perilaku emosionalnya. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 10, yaitu sejauh mana teknologi mempengaruhi komunikasi verbal dan nonverbal dalam pertemuan virtual. Baik, jadi komunikasi verbal dan nonverbal ini bisa dipengaruhi oleh teknologi, yaitu yang pertama, potensi teknologi untuk meningkatkan keterampilan decoding nonverbal. Jadi bisa untuk meningkatkan. Dan yang kedua, potensi teknologi juga bisa menghambat decoding nonverbal. Nah, jadi juga bisa menghambat. Jadi ada positif dan negatifnya. Baik, untuk soal nomor 11, bagaimana bahasa tubuh seseorang dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap mereka. Nah, jadi saat berkomunikasi, bahasa tubuh adalah salah satu alat ekspresi untuk mengungkapkan perasaan dan sikap. Ada bahasa tubuh yang dapat menimbulkan kesan buruk atau negatif, yaitu seperti membungkuk, menyilangkan tangan, dan menghindari kontak mata, ataupun gerak-gerik yang gelisah. Nah, jadi itu adalah perilaku buruk yang sebaiknya harus dihindari ketika berkomunikasi nonverbal dengan interpersonal. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke soal bagian B, yaitu yang pertama tentang mengkaji komunikasi di dalam wawancara kerja. Nah, soalnya adalah bagaimana cara mengatasi kegugupan dalam situasi wawancara kerja agar bahasa tubuh lebih mencerminkan kepercayaan diri. Menurut saya, yaitu dengan menerapkan kontak mata, berusaha menegakkan bahu, memberi sedikit senyuman pada saat diwawancarai. Nah, jadi cara berkomunikasi tersebut bisa membuat kita lebih rileks dan tenang. Dan soal nomor 2, sejauh mana pengaruh komunikasi nonverbal terhadap keputusan perekrut dalam menilai seorang kandidat. Nah, jadi keputusan perekrut dalam menilai komunikasi nonverbal seseorang yang sedang diwawancarai sangat berpengaruh, karena dari itu perekrut bisa mengetahui kepercayaan diri, kesopanan orang yang diwawancarai. Nah, yang kedua yaitu tentang mengkaji presentasi produk. Nah, jadi soal yang pertama adalah bagaimana pentingnya kosakata yang tepat dalam komunikasi verbal saat mempromosikan suatu produk. Nah, jadi kosakata yang digunakan harus menggunakan kalimat yang mudah dipahami audiens atau pendengar, agar apa yang disampaikan bisa diterima oleh pendengar dan bisa dicerna. Nah, soal yang kedua, bisakah komunikasi nonverbal yang efektif mengimbangi kelemahan dalam komunikasi verbal? Berikan contohnya. Nah, jadi komunikasi nonverbal tidak bisa mengimbangi komunikasi verbal apabila komunikasi verbal yang digunakan tidak jelas penyampaiannya dan tidak mudah untuk dimengerti. Jadi keduanya harus berimbang dan saling mengimbangi. Yang ketiga yaitu mengkaji tentang pertemuan tim. Nah, jadi soal yang pertama adalah apa dampak perilaku nonverbal pemimpin tim terhadap moral dan motivasi anggota tim. Nah, jadi dampak moral yaitu anggota tim menjadi tidak antusias dalam menyampaikan ide karena merasa kurang didengar dan kurang dihargai oleh pemimpin tim. Soal yang kedua, bagaimana seorang pemimpin dapat memastikan bahwa komunikasi nonverbalnya selaras dengan pesan verbal yang ingin disampaikan. Nah, jadi seorang pemimpin tim yang sudah mengucapkan bahwa semua ide dari anggota tim akan dipertimbangkan juga harus bisa menyimak dan fokus terhadap ide yang disampaikan oleh anggota tim agar anggota tim merasa dihargai dan didengar pendapatnya. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu tentang mengkaji diskusi kelas. Bagaimana mahasiswa tersebut bisa meningkatkan kemampuan komunikasi nonverbalnya untuk mendukung poin-poin yang disampaikan secara verbal. Itu adalah soal pertama.
Dan jawabannya adalah mahasiswa tersebut harus fokus kepada audiens dengan melakukan kontak mata dan harus lebih tenang bahasa tubuhnya agar berimbang antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbalnya, agar komunikasinya terhadap audiens dan pendengar bisa lebih lancar. Dan soal yang kedua, yaitu dalam konteks akademis, mana yang lebih berpengaruh, komunikasi verbal atau komunikasi nonverbal? Nah, jadi jawaban yang saya dapat adalah keduanya sama-sama memiliki tingkatan pengaruh yang sama, karena saling melengkapi antara komunikasi tersebut. Jadi, jika menyampaikan komunikasi verbal juga harus dibarengi atau dilengkapi dengan komunikasi nonverbal agar komunikasinya bisa menjadi lebih bagus. Terima kasih. Sekian dari saya, materi dan penyampaian soal dan jawaban ujian tengah semester dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Sebagai dosen yaitu Bapak Adi Mursalin, mohon maaf bila terdapat banyak salah kata. Saya ucapkan terima kasih.